Hello, my name is Raka Aditya Warana. Number name 131000025. Hello, my name is Buyung Pamungkas Sakti with student ID number 13122000030. Hi, my name is Eki Febri Wardani with number student 131220053. Hello, my name is Valentina Lorenza with student number ID 13122000051. Hello, my name is Putri Aprilia Rujani with ID study number 13122000102. Did you know about Aristoteles? Aristoteles was a Greek philosopher and polymath during the classical period in ancient Greece. Taught by Plato, he was the founder of the peripatetic school of philosophy within the Lyceum and the wider Aristotelian tradition. His writings cover many subjects including physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetic, poetry, theater, music, rhetoric, psychology, linguistics, economics, politics, theology, geology, and government. Aristoteles provided a complex synthesis of the various philosophies existing prior to him. It was above all from his teaching that the West inherited its intellectual lexicon, as well as problems and method of inquiry. As a result, his philosophy has exerted a unique influence on almost every form of knowledge in the West, and it continues to be a subject of contemporary philosophical discussion. Little is known about his life. Aristoteles was born in the city of Stagira in northern Greece. His father, Nicomachus, died when Aristoteles was a child, and he was brought up by a guardian. At 17 or 18 years of age, he joined Plato Academy in Athens and remained there until the age of 37. Shortly after Plato died, Aristoteles left Athens at the request of Philip II of Macedon to turn his son Alexander the Great beginning in 343 BC. He established a library in the Lyceum which helped him to produce many of his hundreds of books on papyrus scrolls. Thought Aristoteles write many elegant treatises and dialogue for publication. Only around a third of his original output has survived, none of it intended for publication. Aristotle's views profoundly shaped medieval scholarship. The influence of physical science extends from late antiquity and the early Middle Ages into the Renaissance, and were not and replaced systematically until the Enlightenment, and theories such as classical mechanics were developed. Some of Aristotle's zoological observations found in his biology, such as on the hectocyle reproductive arm of the octopus, were disbelieved until the 19th century. He also influenced Judeo-Islamic philosophies during the Middle, as well as Christian theology, especially the Neoplatonism of the early church and the scholastic tradition of the Catholic Church.
Aristotle was referred among medieval Muslim scholars as the first teacher, and among medieval Christians like Thomas Aquinas as simple the philosopher, while the poet then called him the master of those who know his works contain the earliest known formal study of logic, and were studied by medieval scholars such as Peter Abelard and John Buridan. Aristotle's influence on logic continued well into the 19th century. In addition, his ethic thought always influential. Janet renewed interest with the modern advent of virtue ethics. Aristotle has been called the father of logic, biology, political science, zoology, embryology, natural law, scientific method, rhetoric, psychology, realism, criticism, individualism, teleology, and meteorology. Aristotle used the term first philosophy instead of metaphysics because according to him, all philosophy was derived from this abstraction. The first philosophy is Aristotle's view can be interpreted into two senses. The first is a science which is the first principle, while the second is a science that discusses existence as an existence along with the characteristics of objects. Aristotle argued that the method of discovering new knowledge and truth is divided into two. First, the inductive method, and the second is the deductive method. The inductive method aims to conclude specific things into a general conclusion. Meanwhile, the deductive method only concludes the truth of two things that are contained and unknown. The nature of the deductive method is to conclude for something that is general to be specific. The condition of the proposition can be reviewed through analysis or dialectics. Analytics is used in research that use propositions that are believed to be true for argumentation, while dialectics is used in research that use propositions that are thoughtful for argumentation. Analysis and dialectics form the basic of logic, with the core of it being the syllogisms. The role of the syllogisms is to be a reasoning mechanism for the correct premise to produce the correct conclusion. The syllogisms become a formal form of deductive reasoning. Aristotle used the deductive method as the best method for obtaining new knowledge and truth based on conclusion. This method is known as the deductive psychologist method. Aristotle became a pioneer in the collection of classification of biological species. Aristotle's inclination toward the natural science relates to critical analysis. The activity was carried out to find out about natural law and natural balance. The existence of matter indicates that matter exists in a certain form. In addition, he argued that theories of
purpose for the movement of objects. Aristotle, thinking about motion, produced a cause and effect relationship that lead to the idea of an immovable first mover. The direction of his thoughts leads to an understanding of God. Aristotle made rhetoric an independent science with the same position as other science. According to Aristotle, rhetoric is not just empty word, but effective and ethical speech in conveying the truth. Aristotle argued that rhetoric cannot be used as part of other science. Instead, he argued that other science require rhetoric to provide a description of their findings. Aristotle's teachings are known as traditional rhetoric by rhetoricians who lived in the early 20th century. Aristotle's rhetorical teachings were influential until the collapse of the Greek Empire and the Roman Empire. Halo Pak, Ya, halo. maaf ya mau waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa. Ada apa, Kak? Sebelumnya kenalin, nama saya Valentina, bisa dipanggil Varen. Dan terasa Saya Yofe, Kak. Ya, nama lengkap saya Yofe. Nanti panggil Yofe aja. Ada apa, Kak? Ada yang bisa saya bantu? KYP, maaf ya, ini aku take video nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa, Kak. Untuk apa, Kak? Ini untuk tugas kuliah aku di kampus dengan mata kuliah ilmu negara. Mata kuliah ilmu negara ya? Iya. Tugas kampus ya? Iya. Sebenarnya Kakak statusnya apa? Saya juga mahasiswa, Kak, di sini, Kak. Kebetulan ya. Oke, mahasiswa di Di Ubaya, Kak. Universitas Surabaya. jurusan? Saya jurusan hukum. Semester 7 ke 8, angkatan 2019. Program kekhususan hukum administrasi negara. Gitu, Kak. Semester akhir ya? Iya, semester akhir. Berarti tinggal skripsi doang ya? Iya, tinggal skripsi doang. Lumayan. Oke. Kebetulan banget nih, aku juga jurusan hukum, tapi masih semester 1, masih maba. Masih maba ya? Pantes Iya. ada mata kuliah ilmu negara ya? Iya, benar. Nah, aku bakalan di sini aku minta bantuan kakak buat jawabin beberapa pertanyaan yang bakal aku sampaikan ke kakak tentang filsuf bernama Aristoteles. Boleh, boleh. Tentang Aristoteles ya? Iya. Boleh. Oh ya, sebelumnya Kak Yofi itu tahu nggak sih filsuf yang bernama Aristoteles itu? Tahu Kak, tahu. Tentang filsuf Aristoteles itu saya tahu. Oh ya, Kak boleh dijelasin sedikit nggak tentang Aristoteles? Ya, jadi kebetulan saya kan mahasiswa hukum di sini ya kan, udah semester akhir, udah semester 7 ke 8. Baru selesai semesteran minggu lalu. Sekarang lagi duduk semesteran seperti itu. Nah, mengapa saya tahu Aristoteles itu? Karena di fakultas hukum saya di Ubaya itu di alur akademiknya ada tuh namanya mata kuliah filsafat hukum, ya kan? Jadi mata kuliah filsafat hukum itu mempelajari atau membahas tentang filsafat dengan objek kajian ilmu hukum. Nah, di dalam materi mata kuliah tersebut itu pernah disinggung dan dibahas tentang pendapat-pendapat, aliran-aliran, doktrin-doktrin daripada filsuf-filsuf yang ada di dunia ini seperti Aristoteles, ya kan? Plato, Thomas Hobbes, René Descartes, Socrates, seperti itu. Nah, jadi itu waktu semester 5 sih saya ngambil filsafat hukum itu. Seharusnya di semester 6, tapi saya ambil di semester 5 bisa soalnya ada tambahan SKS di situ. Jadi sedikit tahu saya tentang Aristoteles itu. Ya mungkin masih ingat kan? Oh ya, berarti sempat mempelajari ya? Bahkan sampai ingat ya sampai sekarang. Kalau bisa dibilang mempelajari, pasti mempelajari karena di mata kuliah itu ada memang disinggung tentang filsuf-filsuf di dunia. Cuma kalau dibilang ingat atau tidak ya tergantung ya pertanyaannya nanti seperti apa.
Namanya, iya kak. Jadi mau tanya apa tentang Aristoteles ini? Filsuf Aristoteles. Saya akan menanyakan beberapa hal umum aja nih Kak tentang Aristoteles, dan itu bakalan berkecimpung di bidang ilmu hukum, pemerintahan dan politik, karena kan kita sama-sama jurusan hukum ya Kak ya. Jadi bisa dijelaskan? Boleh. Kalau selama saya tahu, saya pernah tahu materinya dan masih ingat, saya akan jawabkan. Boleh. Jadi mulai aja pertanyaan pertama apa? Oke Kak, pertanyaan pertama ya Kak. Seberapa jauh sih Kakak tahu tentang Aristoteles itu? Seberapa jauh ya? Kalau bicara tentang seberapa jauh sih nggak jauh-jauh amat, karena mempelajari Aristoteles itu filsuf ya kan. Itu cuma di mata kuliah pengantar ilmu hukum ya kan. Di ilmu negara juga pernah dibahas waktu saya semester 1. Lalu yang paling banyak itu ketika di semester atas, apalagi di mata kuliah filsafat hukum. Kalau bicara tentang seberapa jauh, artinya kita harus tahu ukurannya seberapa. Nah, saya akan jelaskan mengenai hal umum dulu yang saya tahu tentang Aristoteles ya. Aristoteles itu filsuf ya kan, dari zaman Yunani kuno. Dia itu meninggal sekira umur 61 atau 62 kalau nggak salah ingat saya. Nah, awal mulanya dia menjadi filsuf itu karena ayahnya seorang fisikawan ya kan. Jadi pemikiran-pemikirannya tuh banyak dipengaruhi oleh ayahnya ya kan. Minat utama dari Aristoteles itu ya kan, di luar ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan politik, Aristoteles itu juga ada minat di bidang ilmu biologi ya kan, musik, teater, zoologi, dan berbagai ilmu lainnya. Yang paling keren sih waktu itu saya belajar tentang retorikanya Aristoteles ya, tentang kebijaksanaan dan keadilan. Tapi kalau pembahasan kita dibatasi oleh bidang Aristoteles yang berpendapat atau aliran di bidang-bidang ilmu hukum dan pemerintahan politik, ya it's okay, kita bicara tentang itu saja. Nah, informasi selanjutnya yang saya tahu itu adalah Aristoteles ini merupakan murid ya kan, daripada filsuf terdahulu namanya Plato. Jadi Plato itu gurunya Aristoteles, sedangkan Aristoteles itu muridnya Plato. Tapi banyak tuh yang mengatakan bahwa kemudian Aristoteles menolak ajaran-ajaran atau aliran-aliran pendapat-pendapat daripada Plato. Kemudian dia menjadi filsuf sendiri yang mendirikan sekolah pendidikan dan penelitian di Seoul kalau nggak salah, di Stagira, seperti itu. Oh seperti itu ya Kak. Jadi Aristoteles ini merupakan filsuf dari Yunani kuno ya. Iya. Lalu apalagi sih Kak yang Kakak tahu ini tentang Aristoteles ini? Iya, kalau tadi itu kan saya berbicara tentang biodata singkatnya Aristoteles ya kan, mulai dari itu dia lahir di mana, Stagira, zaman Yunani ya kan. Kemudian tentang minat bidang apa dia, fisika, metafisika, kemudian biologi, zoologi, musik, teater, kemudian pemerintahan dan politik, serta ilmu hukum. Nah, kalau berbicara tentang apa yang saya ketahui lagi tentang Aristoteles itu berbagai macam sih Kak. Jadi saya pernah belajar ya kan, di mata kuliah filsafat hukum juga, bahwasanya Aristoteles ini merupakan filsuf yang membedakan gitu, konsepsi hukum alam, masa hukum alam yang biasa disebut sebagai the natural law atau the natural right dengan masa hukum positif. Si Aristoteles ini ya kan, dia membedakan tuh masa hukum alam dengan hukum positif. Apa sih yang dimaksud sebagai hukum alam? Itu artinya gini. Artinya keadilan mutlak itu ada di pemikiran manusia. Karena manusia itu hidup di dunia ini bertanggung dengan lingkungan, dengan alam. Ya kan? Sedangkan hukum positif itu yang disebut sebagai hukum positif itu hukum yang berlaku saat ini, dan biasanya itu adalah hukum yang tertulis. Namun perlu diketahui kenapa kok hukum tertulis ini, hukum alam dan hukum positif ini dibedakan sama Aristoteles kan? Di hukum positif itu pasti ada campur tangan kekuasaan, pasti ada campur tangan politik di sana, karena kan produk hukum kita ya kan, mulai dari atas sendiri konstitusi negara Indonesia sampai dengan peraturan daerah atau peraturan desa, itu kan produk-produk yang dibuat oleh manusia, produk buatan manusia.
segala produk yang dibuat oleh manusia itu pasti ada kecacatan di sana, baik secara formil ataupun material, baik secara sengaja ataupun memang tidak sengaja, ya kan? Contohnya pada tahap proses penyusunan dan rancangan undang-undang itu kan dibahas antara badan legislatif dengan pemerintah. Di situ pasti ada campur tangan politik, itu pasti ada. Itu sebabnya banyak ya kan regulasi yang kita miliki di negara Indonesia itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita ciptakan sebenarnya. Karena itu tadi ada campur tangan politik di dalamnya, sehingga nggak tercapai tujuan nasional itu, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maupun lingkungan hidup itu nggak tercapai. Bahkan beberapa kali, kalau kalian lihat sebagai anak hukum ya, ada kan proses rancangan undang-undang itu, RUU itu terjadi konflik kepentingan, konflik of interest, yang pada akhirnya bermuara pada deadlock, kebuntuan. Itu karena apa? Karena beberapa kali waktu perencanaan itu mereka berdebat kepentingan politik A, kepentingan politik B, nggak ketemu jalan tengahnya. Dengan undang-undang itu sebenarnya esensinya untuk apa sebenarnya? Untuk mensejahterakan dan melindungi warga masyarakat, bukan untuk kepentingan politik. Tapi sekali lagi di sini nggak bisa dipisahkan antara ilmu hukum dengan ilmu politik, itu nggak bisa dipisahkan. Mereka itu berjalan berdampingan. Nah itu sebabnya Aristoteles itu membedakan mazhab hukum alam dengan hukum positif. Karena hukum positif itu sudah dipengaruhi oleh adanya kekuasaan penguasa, oleh adanya campur tangan politik, ya kan, dari pejabat-pejabat kita. Dalam hukum alam di sini menitikberatkan bahwa keadilan mutlak itu ada di pikiran manusia. Saya kasih contoh, misal seperti ini. Di suatu lingkungan, di pedesaan ataupun di zona yang masih asri ya, tanpa adanya larangan, tanpa adanya perintah dilarang buang sampah di sini, itu kalau kita sebagai manusia memiliki etika dan moral, ya kan, tanpa ada larangan itu, seharusnya kita patuh, kita tidak membuang sampah sembarangan, ya kan? Karena kita manusia memiliki akal, budi dan hati nurani untuk menjaga lingkungan kita. Itu yang disebut hukum alam. Akal, budi, hati nurani itu segalanya. Jadi akan terjadi suatu keadilan mutlak kalau kita menjadi manusia yang baik, seperti itu. Ya, jadi seperti itu alasan-alasan, ya kan, yang saya jabarkan mengapa Aristoteles itu membedakan antara hukum alam dan natural rights dan hukum positif, atau yang biasa disebut sebagai jus constitutum, hukum yang berlaku saat ini. Karena pada mulanya itu kita kan diciptakan, ya kan, berdampingan dengan alam, sehingga kita seharusnya punya sebagai makhluk yang sempurna serupa dengan Tuhan dan Allah, punya hal itu, berpikir bagaimana apa yang benar dan tidak untuk mencapai suatu keadilan yang mutlak, ya kan. Dan perlu diketahui di sini bahwa aturan yang dibuat itu pada akhirnya bersifat mengikat seluruh manusia. Tidak ada perbedaan manusia yang mana atau perbedaan golongan, ras, agama, nggak ada. Jadi aturan itu dibuat, baik itu hukum positif atau hukum alam, itu berlaku. Tingkat keberlakuannya itu semua untuk seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Oh seperti itu ya kak? Iya. Oke, baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ya kak. Gimana tadi kan kakak sudah jelasin nih soal pemikiran Aristoteles ya, soal hukum alam dan hukum positif. Lalu apa sih kak yang kakak sukai dari Aristoteles ini? Mungkin teorinya kak? Atau apa yang bisa dijelasin? Apa yang saya suka dari Aristoteles? Jadi personal ya. Kalau bicara apa yang saya suka itu cakupannya sangat luas, apalagi berbicara mengenai pendapat-pendapat ya kan yang dikemukakan, dicetuskan oleh Aristoteles. Itu banyak banget. Tapi yang sangat menonjol di bidang ilmu hukum itu, yang sangat mempengaruhi ilmu hukum, perkembangan ilmu hukum di dunia, khususnya di Indonesia, itu ada namanya metodologi filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi
Aristoteles ini membagi dua metodologi filsafat. Yang pertama metodologi induktif, yang kedua deduktif. Induktif itu artinya apa? Metode apa sih? Jadi metodologi induktif itu metodologi yang menitik beratkan di mana terdapat suatu hal khusus, ya kan? Lalu kita selesaikan untuk mencapai, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum. Seperti itu, induktif, dari khusus ke umum, ya kan? Lalu yang kedua metodologi deduktif. Metodologi deduktif itu kebalikan dari induktif. Dia mencetuskan bahwa untuk menyelesaikan suatu case, ya kan, itu harus diperoleh hal umum terlebih dahulu, case yang umum terlebih dahulu. Kemudian dilakukan telaah untuk memperoleh jawaban atau kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi misal nih, ada suatu pembunuhan ya. Pembunuhan itu kan merupakan tindak pidana yang sangat umum. Tapi untuk memperoleh jawaban dia tergolong sebagai pembunuhan apa, yang dilakukan dengan berencana atau tidak, atau dilakukan karena sengaja atau lalai, itu kita harus telaah. Cara mentelaahnya gimana? Ya, kita harus lihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Bagaimana hal itu? Bagaimana tindakan pembunuhan itu bisa terjadi? Kemudian kita analisa, ya kan? Analisa secara yuridis dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang berlaku. Seperti itu. Nah, mengapa saya sebut itu sangat berkesan dan saya suka? Saya suka itu karena dia berguna dalam penelitian hukum. Sangat berguna karena dalam penelitian hukum, khususnya di Fakultas Hukum Ubaya itu digunakan metodologi penelitian yang deduktif. Jadi kita ambil studi kasus, case ya, secara normatif atau empiris. Kemudian kita ambil sari-sari atau fakta-fakta hukumnya. Lalu kita telaah, kita kupas, kita selesaikan dengan regulasi-regulasi, dengan doktrin-doktrin, ya kan, dari bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, literatur, prinsip, doktrin, asas. Seperti itu. Ada juga bahan hukum tersier, itu di luar bahan hukum primer dan sekunder. Nah, dari bahan hukum itu kita lakukan analisa yuridis. Dari hal yang umum tadi, kasus yang umum tadi, kita analisa untuk mencapai suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, pencetusnya itu kan Aristoteles. Dia yang mencetuskan adanya metodologi filsafat induktif dan deduktif, yang kemudian dipergunakan oleh Fakultas Hukum untuk penulisan skripsi. Jadi banyak sih pemikiran-pemikirannya Aristoteles itu yang sangat memengaruhi gitu loh, memengaruhi bidang-bidang akademik. Salah satunya ilmu hukum itu sendiri, ilmu pemerintahan, ilmu politik, retorika tentang tata cara seni berdebat. Itu dia sangat mempengaruhi. Ya di luar dia seorang fisikawan, ya kan, ada minat utamanya juga metafisika, seni, teater, musik itu kan, tapi dia juga punya pengaruh tuh di bidang ilmu hukum, pemerintahan, politik, dan retorika atau berdebat. Jadi banyak lah yang bisa dipelajari dari Aristoteles itu. Cuma mumpung di sini kita kan kebetulan mahasiswa hukum, jadi ya kita bahas seputar apa yang ada di hukum, ya kan, yang terkait dengan Aristoteles itu sendiri. Ya kalau dari saya sih tentang metodologi filsafatnya itu tadi, untuk deduktif, karena sangat berguna dan diperuntukkan, digunakan hingga saat ini cara penelitian seperti itu. Ya, jadi seperti itu, banyak gitu loh yang bisa dapat kita peroleh, kita pelajari dari pendapat-pendapat, teori-teori, pemikiran-pemikiran dari filsuf yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Aristoteles. Khususnya kita kan di sini mahasiswa hukum kan, jadi banyak sih dia Aristoteles ini memengaruhi tentang keilmuan hukum seperti itu. Kita juga mahasiswa hukum di sini harus pandai berbicara, menyampaikan pendapatnya di muka umum. Itu kalau boleh saran ya bisa lah dibaca-baca tentang retorikanya Aristoteles itu, bagaimana ketika dia berdebat, ya kan, menyampaikan pendapat yang baik dan benar dan bisa diperoleh oleh semua orang, masuk di telinga orang itu. Karena Aristoteles pernah mengatakan bahwa jangan sampai kita berdebat, tetapi lawan bicara kita nggak mengetahui, tidak paham tuh apa yang kita bicarakan, itu sama aja zero, kosong. Seperti itu.
Karena sekali lagi pengetahuan itu kan tumbuh karena adanya metodologi, dan salah satu metodologi yang sangat berpengaruh di Fakultas Hukum, di cabang ilmu hukum itu metodologi yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang yang saya sampaikan tadi, metodologi filsafat induktif dan deduktif. Itu digunakan loh dalam metodologi penelitian hukum ketika kita jadi mahasiswa hukum. Kalau kakaknya ambil skripsi itu bakal dipelajari nanti. Tapi sebelum itu kakak harus mengambil filsafat hukum dan penalaran hukum seperti itu. Dan juga ada mata kuliah namanya MPH, metode penelitian hukum. Itu bakal diajari tentang bagaimana cara menganalisa, diajari tentang penelitian hukum normatif, empiris itu seperti apa, ya kan, penelitian tipologi induktif dan deduktif itu seperti apa. Kalau di fakultas saya pakainya deduktif gitu. Jadi hal yang umum, kemudian dilakukan analisa yuridis, ditelaah menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, untuk kemudian diperoleh suatu jawaban atau kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti itu. Itu sangat digunakan, sampai saat ini sangat digunakan. Seperti itu ya Pak. Oke. Saya kira pertanyaan cukup 3 aja ya. Ya boleh 3 aja nggak masalah, mau tambah ya nggak masalah. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama, udah Kak. bantu ngejelasin tentang Aristoteles. Ya. Oke. Semoga tugasnya lancar ya. Amin. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya.